Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Eko Arianto. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu presentasi pada ruang kolaborasi modul 2.1, di mana kelompok kami kejata untuk menganalisis pada pembelajaran berdiferensiasi untuk jenjang SMA. Kami bertiga dengan anggotanya adalah saya sendiri Eko Arianto, ada Ibu Renita Nihayati dan Ibu Isna Ningrum. Kami bertiga adalah calon guru penggerak untuk angkatan 9 dari Kabupaten Pekalongan. Oke, kita langsung saja untuk presentasi dari hasil diskusi kami. Oke, di sini kami membagi tugas kami ya. Untuk moderatornya adalah Ibu Renita Nihayati, pematerinya adalah saya sendiri Eko Arianto, dan untuk notulennya adalah Ibu Isna Ningrum. Nah, di sini kami akan menayangkan video untuk contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi di jenjang SMA, di mana nanti dalam video ini yang akan dianalisis kami bertiga, dan nanti setelah video ini adalah hasil analisis dari diskusi kami. Silakan untuk bisa diperhatikan untuk contoh penerapan pembelajaran berdiferensi di jenjang SMA berikut. Ibu dan Bapak guru hebat, kali ini Ibu Bapak akan melihat sebuah contoh situasi pembelajaran bersama Ibu Derana, guru biologi SMA kelas 10. Karena situasi sedang pandemi, Ibu Derana melakukan pembelajaran menggunakan metode flip learning. Flip learning adalah model pembelajaran di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, murid diminta untuk mempelajari materinya terlebih dahulu secara mandiri. Mari kita lihat bagaimana Ibu Derana mengelola pembelajarannya. Sebelum mengajar, beberapa hari sebelumnya, Ibu Derana tentu melakukan persiapan terlebih dahulu. Dalam tahap ini, Ibu Derana benar-benar memastikan bahwa ia memahami tujuan pembelajaran yang ia ingin murid-muridnya capai. Kemudian, Ibu Derana mempersiapkan bahan dan sumber belajar yang berusaha ia sesuaikan dengan kebutuhan belajar murid-muridnya. Ia menyiapkan beberapa buku, salinan artikel koran, video-video yang semuanya berkaitan dengan materi yang akan dipelajari murid-muridnya. Semua bahan belajar tersebut ia letakkan di Google Drive dan nantinya akan dapat diakses oleh murid-muridnya melalui Google Classroom. Ibu Derana lalu mengkomunikasikan kepada murid-murid melalui WhatsApp group untuk mengingatkan mereka mengakses Google Classroom mereka. Tahapan ini dilakukan sebelum Ibu Derana bertemu dengan murid-murid di Google Meet. Beberapa hari setelahnya, sesuai dengan jadwal, Bu Derana melakukan pertemuan secara sinkron dengan murid-murid melalui Google Meet. Selamat pagi anak-anak. Oke, senang sekali ya kita sudah bisa bertemu kembali pada sesi sinkron hari ini. Sebelumnya, Ibu mau terima kasih ya sama kalian karena kalian sudah belajar secara mandiri dari rumah melalui materi yang Ibu masukkan di Google Classroom. Nah, kalian sudah mempelajari semua yang ada di Google Classroom? Sudah. Oke. Jadi anak-anak, pada pertemuan sinkron hari ini, kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai keanekaragaman hayati. Ibu akan sharing beberapa pelajarannya ke kalian ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ada pertanyaan. Jawab pertanyaan dari Ibu ini ya. Tingkat keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa demikian? Keanekaragaman hayati
Hayati karena ada sumber daya alam tersebut sudah dipastikan lebih terjamin, Bu. Kesehatannya juga fungsinya juga sumber daya alam hayati ini juga lebih sering digunakan dibandingkan dengan sumber daya alam non hayati karena lebih terjamin. Seperti itu, Bu, jawaban dari saya. Oke, jawabannya bagus sekali itu ya. Itu lengkap banget jawabannya. Yang lain sudah mendengarkan dan sudah memahami apa jawaban dari Dwi Melati? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya anak-anak ya. Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Dan kenapa jawabannya seperti itu? Kalian bisa menjawab pertanyaannya melalui kolom chat ya. Selama sesi sinkron, Ibu Derana memberikan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Cuaca ekstrim. Oke, sekarang Di akhir pembelajaran, Ibu Derana memberikan murid tantangan untuk menganalisis ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Berikut rekomendasi penanganannya. Yusuf, silakan. Tugasnya dibuat dalam bentuk apa, Bu? Apakah boleh dalam bentuk infografis? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain ada yang mau bertanya? Nadia. Oke, silakan pertanyaannya apa Nadia? Apakah boleh dalam bentuk poster juga, Bu? Kalian boleh memilih bagaimana cara kalian menunjukkan pemahaman kalian. Bisa melalui video, poster, tulisan, dan sebagainya. Iya, Bu, izin bertanya. Ya, Lokasinya yang dipilih gimana ya, Bu? Apakah ada ketentuan-ketentuan khusus? oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu simpan dulu pertanyaannya ya. Bu, saya mau tanya, apakah untuk mengerjakan tugas ini kita harus datang ke lokasi tersebut, Bu? Oke, untuk lokasinya tidak perlu datang langsung ke lokasi tujuan ya. Jadi kalian bisa mencari langsung itu melalui online. Bu Derana melakukan diferensiasi produk dengan membebaskan murid memilih bentuk hasil pekerjaannya atau produk tugasnya sesuai dengan kenyamanan murid. Anak-anak, tadi Ibu sudah sampaikan ya bahwa hasil pekerjaan kalian dapat dibuat dalam berbagai bentuk produk. Artinya, kalian boleh memilih apakah kalian ingin menyampaikannya dalam bentuk poster digital, website, video, blog, presentasi PowerPoint, dan sebagainya. Nah, sekarang silahkan kalian sesuaikan dengan minat dan kenyamanan masing-masing. Namun demikian, kalian harus memperhatikan bahwa yang akan Ibu nilai adalah apakah kalian dapat menganalisis ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Berikut rekomendasi penanganannya. Jadi, poin-poin kriteria yang akan dinilai akan berkaitan dengan hal tersebut. Nah, agar kalian bisa memahami dengan jelas tentang kriteria penilaiannya, mari kita diskusikan kriteria penilaian tersebut bersama-sama ya. Bagaimana? Setelah anak-anak jelas dengan kriteria penilaiannya, maka kemudian Ibu Derana meminta anak-anak untuk bekerja secara asinkron. Selama tenggat waktu pengerjaan tugas, untuk membantu murid-murid yang masih mengalami kesulitan, Ibu Derana menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk berdiskusi secara individual maupun secara kelompok kecil. Saya ingin konsultasi, Bu. Iya, boleh. Bu Derana memberikan waktu kepada murid-murid lainnya untuk dapat mengkonsultasikan draft yang mereka buat. Ibu Derana juga memastikan untuk memberikan umpan balik terhadap pekerjaan yang dibuat oleh murid-muridnya. Ibu dan Bapak Guru Hebat, demikian video singkat salah satu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Tetap semangat, Ibu dan Bapak Guru Hebat.
Oke, itu tadi adalah video ya mengenai pembelajaran berdiferensi untuk tingkat SMA. Sekarang kita lanjut pada kelompok kami ya di LMS. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pemandunya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Berikutnya adalah bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Yang selanjutnya adalah bagaimana guru tersebut strategi pembelajaran berdiferensi apa yang digunakan. Yang terakhir adalah bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Kita akan coba jawab satu persatu berdasarkan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Dari tampilan video tadi, Bu Derana menyediakan berbagai materi, memberikan pertanyaan pemandu, memberikan kuis tertulis, meminta murid memberikan umpan balik, dan membuat jurnal refleksi. Untuk minat murid, Bu Derana tadi memberikan materi dari berbagai sumber dengan berbagai jenis penyajian, memberikan tugas yang membebaskan murid memilih tugas sesuai dengan kenyamanan murid. Untuk profil pembelajaran murid, dari hasil kuis tertulis dan pengamatan terhadap umpan balik murid, jurnal refleksi yang dibuat, dan jawaban murid terhadap pertanyaan pemantik, serta tugas membuat infografik dengan bentuk yang dipilih oleh murid. Selanjutnya adalah bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Yang pertama adalah pada kesiapan belajar, Bu Derana menyiapkan materi dan memberikan waktu bagi murid untuk mempelajari materi terlebih dahulu sebelum pertemuan di Google Meet. Menyediakan berbagai sumber belajar seperti artikel, video, website, dan memberikan pernyataan pemandu, kuis tertulis, pertanyaan terbuka, dan memberikan jurnal refleksi. Pada minat belajar siswa, Bu Derana memberikan berbagai sumber belajar artikel seperti koran, video-video dari KHT, WWF, website. Beliau juga memberikan kebebasan pada murid dalam mengerjakan tantangan dengan membuat paket info digital sesuai dengan kenyamanan murid. Misalnya adalah video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Pada profil belajar murid, Bu Derana mengamati jawaban-jawaban murid selama proses diskusi daring dan juga dengan memberikan slot-slot waktu tambahan bagi siswa yang masih membutuhkan bantuan saat mengerjakan tugasnya. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran berdiferensi apa yang digunakan. Yang pertama adalah diferensi konten. Bu Derana menyediakan berbagai sumber belajar seperti artikel dari koran, video-video dari KHT, WWF, Greenpeace yang diambil dari internet. Selanjutnya, Bu Derana juga memberikan tantangan membuat paket info digital mengidentifikasi ancaman pada suatu lokasi di wilayah Indonesia dengan memberikan kebebasan menentukan lokasinya sendiri. Berikutnya adalah diferensi proses. Bu Derana memberikan pertanyaan pemandu, meminta murid membuat umpan balik terhadap dua jawaban temannya. Kemudian murid membuat jurnal refleksi saat belajar mandiri. Selama proses diskusi daring, Bu Derana mengamati jawaban murid untuk mengetahui miskonsepsi atau untuk mengetahui siapa yang belum paham. Yang selanjutnya adalah diferensi produk. Bu Derana memberikan kebebasan dalam membuat paket info digital sesuai dengan kenyamanan murid, yaitu tadi disebutkan boleh video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Untuk pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Untuk penilaian ada dua jenis. Yang pertama adalah penilaian formatif. Di sini dilakukan dengan kuis tertulis, membuat jurnal refleksi, memberikan pertanyaan pemantik, dan mengamati jawaban murid selama proses diskusi daring. Untuk penilaian sumatif dilakukan dengan memberikan tantangan untuk membuat paket info digital, mengidentifikasi ancaman pada suatu lokasi yang membawa dampak negatif bagi keanekaragaman hayati dan penanganannya. Oke, demikian presentasi kelompok kami untuk tugas rukol yang kedua ini ya. Dari kasus tadi
contoh pada pembelajaran berdiferensi untuk jenjang SMA. Semoga jawaban dari diskusi kelompok kami ini sesuai. Umpamanya ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf ya. Semoga ada kami harapkan ada masukan ya untuk menjadikan diskusi kami ini lebih sempurna lagi. Demikian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.